kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai perawatan penuaan kulit di era new normal. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Willa Damayanti SPDV. Beliau adalah dokter spesialis dermatovenereologi ya dari Rumah Sakit Tebet, Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Willa yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Willa, apa kabar? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Alhamdulillah kabarnya baik, aku juga baik, sama-sama baik. Ya, semangat dong mau bagi-bagi ilmunya dokter tentang perawatan penuaan kulit di era new normal. Dokter, di tengah pandemi seperti sekarang ini ya dok ya, kan logikanya ya dok ya, kalau banyak di rumah artinya kan masih banyak juga nih yang kerjanya dari rumah gitu ya dok ya, artinya juga sekolahnya juga di rumah, apapun sekarang banyak yang dilakukan di rumah ya kan, kalau nggak penting-penting banget kita kalau bisa nggak keluar gitu ya. Nah logikanya kan harusnya banyak merawat kulit gitu ya dok ya, kulitnya tuh lebih sehat, tapi entah mengapa aku juga sering mendengar kok malah di rumah jadi males ngebersihin wajah atau mungkin apa gitu. Jadi ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan jangan-jangan aku nih udah mengalami penuaan kulit nih lebih dini gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya yang pengertian dari penuaan kulit dulu ini apa dokter? Apakah mungkin usianya muda tapi wajahnya kok mungkin jauh lebih apa ya istilahnya lebih dewasa dari usianya, atau bagaimana pengertiannya dokter? Penuaan kulit itu merupakan memang hal yang alami yang kita jalanin sesuai dengan bertambahnya usia kita ya Mbak ya. Jadi aging proses ya. Aging proses ya. Okay. Selain aging proses yang disebut dengan faktor intrinsik, dia juga dapat disebabkan oleh faktor dari luar yang faktor intrinsik. Itu penyebab utamanya biasanya karena paparan sinar UV. Dimana kita di Indonesia ini kan merupakan negara tropis. Jadi karena paparan sinar UV itu kayaknya bakalan mempengaruhi aktivitas kita gitu ya, karena paparannya sepanjang tahun sinar UV itu. Oke, jadi sebenarnya yang namanya penuaan kulit itu ada sesuatu yang sebetulnya sih alamiah ya dok ya. Iya. Karena kan tadi ada faktor dari dalam dan juga dari luar gitu ya. Artinya gini, kalau dari dalam berarti faktor usia tadi kan sering dengan pertamanya usia. Kalau kita bicara aging di kulit itu apa sih, misalnya berubah ya dok ya, atau keriput. Jadi sebenarnya dari ciri-ciri fisik dulu deh dok, mungkin dari faktor tadi ya, dari faktor internal ya. Jadi faktor internal katakanlah usia, terus kemudian mungkin ada faktor-faktor apa lagi dok yang bisa digali nih kalau dari faktor internal tadi dok maksudnya? Kalau faktor internal yang lainnya ada usia dan juga adanya genetik. Oh, genetik. Berarti kalau bakatnya turunan dari orang tuanya dia lebih cepat timbul kerutan, itu bisa jadi gitu tuh ya, dok, nanti kita jadi kulitnya juga jadi cepet kerut gitu ya. Terus faktor internal yang lain adalah hormon. Biasanya pada perempuan yang menopause gitu ya, itu kan karena adanya hormon estrogen itu bisa memberikan kulit juga jadi bagus gitu. Itu faktor internalnya. Jadi faktor internal tuh tadi ya usia udah pasti ya. Terus kemudian juga tadi secara langsung berarti jenis kelamin ya dok ya. Berarti kan karena hormonal, misalnya perempuan tadi after menopause segala macam. Kemudian juga tadi apalagi tuh tadi ya usia, jenis kelamin, atau yang tadi faktor hormonal, genetik gitu ya. Karena kalau itu sih udah nggak bisa diutak-atik lagi ya dok ya. Betul. Berarti kita fokusnya tadi yang faktor eksternal atau faktor lingkungannya nih gitu ya. Tadi dokter sempat sebut juga di awal nih yang mempengaruhi jadi penuaan kulit lebih dini tuh salah satunya adalah paparan sinar UVA, UVB gitu kan, paparan sinar matahari. Kemudian faktor eksternal lainnya itu apa dokter? Karena kan mungkin juga faktor lingkungan kan luas nih gitu ya. Kita kadang-kadang nggak terlalu notice gitu ya. Jadi kira-kira seperti apa penjelasannya dok? Faktor eksternal lainnya yaitu adanya polutan, dan itu yang berikutnya adalah misalnya dari gerakan berulang dari muka kita Mbak. Misalnya contohnya apa tuh? Contohnya gini, misalnya kita nih kayak keluar gitu ya, terkena paparan sinar matahari, kita kan suka berasa kayak aduh silau gitu ya, jadi kayak mengkerut gitu ya, mengkerutkan dahi. Nah itu kalau kita sering melakukan itu, artinya si kontraksi si otot itu, muka itu nanti dia akan jadi pergerakannya sering. Nah kalau dia pergerakannya menahun, nanti dia akan kondisinya jadi berkerut karena sadar tuh padahal kan. Jadi makanya kalau keluar itu kan disarankan untuk pakai sunglasses ya, biar supaya terlindung kita nggak kerut gitu. Jadi itu faktor eksternal yang lainnya. Bisa juga adanya gravitasi. Kalau gravitasi itu kan emang nggak bisa faktor luar, tapi tidak bisa dicegah juga ya, karena kita ada gaya gravitasi. Biasanya nanti
gejala klinisnya adanya kantong mata jadi udah mulai turun, terus bibir atasnya jadi menurun, dan biasanya bibir bawahnya jadi lebih menonjol. Juga perhatikan deh bentuk muka orang tua tuh biasanya dia lebih menonjol bibir bawahnya gitu. Jadi tadi paparan sinar matahari, polusi, pencemaran lingkungan gitu juga termasuk terlalu luas ya. Polusi, tapi intinya tadi termasuk juga pola aktivitas tadi ya dok ya. Pola makan barangkali ini masuk ke faktor internal atau eksternal ya kalau begini dok? Faktor eksternal, karena faktor eksternal itu artinya faktor yang masih dapat kita pengaruhi, kita intervensi ya. Jadi kalau makanan itu apa saja sih yang penting untuk anti aging? Kalau misalnya banyak makan protein, karena protein itu merupakan struktur pembangun untuk dari kolagen. Si kolagen itu nanti akan memberikan elastisitas, kekenyalan itu ditunjang oleh kolagen dengan bahan dasarnya protein. Terus adanya antioksidan. Antioksidan itu bisa dari vitamin A, bisa dari vitamin C ataupun vitamin E. Antioksidan itu kenapa penting pada proses aging? Karena biasanya nih karena dari faktor intrinsik kulit kita itu terpapar dari sinar matahari, dia akan membentuk radikal bebas di dalam tubuh. Jadi si antioksidan itu sebagai mekanisme pertahanan, penangkal radikal bebas ya istilahnya ya dok ya. Jadi tadi perbanyak konsumsi antioksidan atau kolagen, kan sekarang makin hits tuh ya produk-produk seperti itu ya dok ya. Sebenarnya kan untuk makanan sehari-hari juga yang penting kan tadi pola makan yang sehat, gizi seimbang. Tapi jangan lupakan juga mungkin kalau buat yang tambahan tadi juga oke juga ya, perlu dipertimbangkan ya dok ya, yang tadi yang kolagen atau antioksidan segala macam ya. Terus kemudian juga kalau untuk perempuan ini kan biasanya juga menggunakan kosmetik atau make up gitu ya dok ya. Mungkin makin kesini juga remaja-remaja putih kan juga udah mulai coba-coba tuh gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada pengaruhnya juga nggak sih penggunaan produk yang dioles di wajah atau di kulit gitu ya dok ya. Jadi ada pengaruhnya juga nggak sih, atau memang tergantung dari orangnya juga tadi, faktor genetiknya juga seperti apa. Kalau dasarnya mungkin bagus ya nggak masalah sih, istilahnya mukanya kebal aja gitu ya, atau mungkin nggak juga sih, ada juga sensitif. Jadi bagaimana itu dokter kalau dilihat-lihat penggunaan produk-produk tersebut? Justru malah produk perawatan kulit yang teratur itu dengan menggunakan obat-obatan yang tepat itu justru merupakan kunci penting. Yang penting tepat. Ya, dok, yang kita pakainya tepat. Kalau misalnya memang aging itu sebenarnya umur 20-an itu pada usia 20-an masih termasuk muda ya, dia tidak memberikan gejala penuaan. Tapi sebenarnya radikal bebas itu dari luar itu sudah berdampak pada kulit kita, cuma belum menimbulkan gejala. Biasanya gejala itu pada akhir 30-an itu biasa karena faktor intrinsik. Biasanya kalau 30-40 itu akan timbul wrinkle. Wrinkle-nya itu biasanya terjadi karena kita saat bergerak, namanya kerutan dinamis ya. Itu timbul saat kita bergerak, saat kita misalnya senyum, suka ada nih di pinggir mata gitu ya, akan terlihat mengkerut gitu, akan terlihat wrinkle-nya. Terus kalau misalnya 40-50 akan ada kerutan yang pada saat diam, jadi statis. Jadi memang perhatikan pada orang itu biasanya ada di dahinya gini suka ada kayak kerutan gitu ya, karena yang tadi faktor ekspresi muka ya tadi ya berlebih. Terus kalau misalnya 60 kerutannya akan mendalam lagi, lebih dalam lagi. Dari tadi kita fokusnya ke wajah ya dok ya, mungkin karena memang kalau ngobrol kan yang paling pertama dilihat itu kan wajah gitu ya. Tapi sebenarnya yang namanya penuaan kulit kan dari ujung kepala sampai ujung kaki juga kita dilindungi oleh kulit gitu ya dok ya. Jadi kalau untuk di tangan, tapak tangan apa jadi kasar atau mungkin seperti apa sih, kering gitu ya. Jadi tergantung dari tipe kulitnya itu sendiri, atau memang keluhannya itu bisa disamaratakan juga gitu. Umumnya seperti apa sih dokter yang dikatakan atau dikategorikan sebagai penuaan kulit ya? Tidak hanya di wajah tapi di kulit-kulit anggota badan yang lain gitu dokter. Nah kalau misalnya anggota badan yang lain umumnya itu karena faktor intrinsik yang memang udah sesuai dengan berjalannya tadi waktu ya. Faktor intrinsik itu penuaannya beda lagi tandanya. Biasanya dia kerutannya kerutan halus. Dia juga memberikan gangguan pada struktur kulit itu sendiri maupun dari fungsi kulit itu sendiri. Kalau struktur kulit itu biasanya dia kerut-kerutan halus, terus kulit jadi lebih tipis. Itu yang ditimbulkan pada bagian lain. Bisa dilihat pada bagian lengan dalam, biasanya nanti udah umur yang tadi saya bilang pada akhir dekade ketiga, berarti 30 akhir ya, mau 40 itu biasanya udah mulai kelihatan tuh kerutan-kerutan gitu. Terus fungsinya juga menurun, biasanya dia jadi lebih cepat, lebih kering, terus habis itu suka kadang lebih gatal, merasa gatal gitu. Jadi ada penurunan fungsi gitu ya, dan juga secara kosmetik juga nampak jelas gitu ya terlihatnya gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar ya, nanti di segmen selanjutnya akan ada slide yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai perawatan penuaan kulit di era new normal bersama dengan Dr. Willa Damayanti SPDV. Beliau adalah dokter spesialis dermatovenerologi dari Rumah Sakit Tebet Jakarta. Dan Dr. Willa dilanjutkan ya. Jadi sebelum ke slide nih, mungkin banyak yang bertanya-tanya sebenarnya SPDV itu apa sih? Sebenarnya sama nggak sih dengan SPKK atau dokter spesialis kulit dan kelamin? Jadi sebenarnya bagaimana sih dok gitu supaya nggak bingung orang-orang gitu dok? Mungkin penjelasannya sedikit deh. Jadi sebenarnya semua lulusan spesialis kulit dan kelamin yang baru itu sekarang gelarnya adalah SPDV. Jadi dermatovenerologi itu artinya kulit dan kelamin. Tapi jadi jangan bingung SPDV apa sih gitu. Iya. Temennya SPPD enggak ya dok ya. Ini sebenarnya SPKK gitu ya. Tapi lulusan yang baru gitu ya dok ya. Iya. Oke dokter, kalau begitu langsung aja di slide-nya ya. Karena kan slide-nya juga cukup banyak nih. Tampilkan dulu ya satu persatu ya. Slide pertama itu tentang, sebenarnya ini kan udah dibahas ya dok tadi ya di segmen awal, bahwa proses penuaan kulit atau skin aging itu jadi dipengaruhi oleh faktor internal ataupun faktor eksternal gitu ya. Jadi yang bisa dicegah atau yang bisa dimodifikasi dan yang ya nggak bisa diapa-apain ya karena itu udah dari sananya seperti itu. Tapi pada prinsipnya perbedaan mendasarnya itu apa sih dok kalau dikaitkan dengan skin aging ini? Nah ini slide ini tentang apa kali ini dokter? Jadi slide yang ini untuk membahas mengenai apakah penyebab dari penuaan kulit itu sendiri. Jadi penuaan kulit itu memang dipengaruhi oleh dua faktor, baik internal maupun eksternal. Kalau internal itu yang tadi, apakah karena genetiknya, usianya, juga neuroendokrin itu karena hormonal tadi, yang pada misalkan contoh kasusnya adalah pada wanita yang menopause itu ya, dan dia biasanya gejalanya terjadinya pada yang kulit yang tidak terpapar matahari. Dia membentuk penuaan kulit. Penuaan kulitnya berbeda dengan yang karena penyebabnya faktor eksternal. Biasanya kulitnya jadi lebih tipis ataupun dia keriput, timbul keriputnya dia halus, biasanya itu. Dan kulit biasanya sensasi fungsinya juga berubah karena faktor ini. Biasanya dia jadi gampang gatal dan dia biasanya kalau ada luka kulit jadi tidak cepat kembali lukanya. Fungsi kulitnya tidak cepat kembali normal gitu. Sebenarnya fungsi kulit itu apa sih dok? Kan pasti untuk melindungi kita, tapi maksudnya untuk mengatur apa suhu tubuh atau apa gitu. Jadi bagaimana supaya kita jadi makin paham juga sih sebenarnya fungsi kulitnya tadi mengalami penurunan nih gitu ya. Jadi maksudnya tuh apa sih begitu dokter? Yang paling utama fungsi kulit karena dia organ paling luar, jadi dia sebagai proteksi. Protection nah, ya, untuk melindungi tubuh kita lah intinya ya dari ya ancaman dari luar gitu, dari matahari atau apapun gitu ya. Oke, coba selanjutnya lagi tentang apa ya saat berikutnya ini. Oh, ada perbandingan kulit nih dari umur 20, 30, 40, 50. Makin ke sana makin ada mulai ada keluhan nih gitu ya. Dan itu kan sebenarnya bisa diperlambat nggak sih dok gitu kan. Betul. Jadi ini di bawahnya ada gambar apa dok? Perjalanan apa ini? Perjalanan agingnya tadi atau bagaimana? Jadi ini adalah proses menua dibandingkan dari tiap 10 tahun ya Mbak. Jadi yang bawah itu merupakan gambaran jaringan kulit di bawahnya. Sebenarnya di sini kalau pada umur 20 tahun itu belum terlihat gejala penuaan. Tapi memang sudah banyak paparan yang tadi radikal bebas, yaitu paparan karena faktor eksternal penyebab penuaannya. Kalau pada 30-an biasanya tadi bisa juga timbul kerutan halus dia. Kalau 40 mungkin dengan berjalannya waktu itu dia akan terlihat adanya lemak pada muka jadi berkurang. Dia jadi kelihatannya seperti kayak cekung gitu ya, nggak seger lagi. Tirus gitu. Gitu. Terus kalau yang bertambahnya umur tentu kerutannya akan bertambah dan volume fat loss-nya itu banyaknya lemak yang hilang pada wajah juga bertambah. Jadi dia makin kayak kempot mungkin ya orang gitu bilangnya. Iya. Namanya usia gitu ya. Iya. Oke. Jadi next slide-nya coba. Sensitif soalnya bahas-bahas begitu dok. Nanti gitu ada yang protes. Kan maunya kan dibilang awet muda pasti orang-orang dong. Makanya ini pentingnya menggunakan sunscreen gitu ya dok ya. Terus juga ada rekomendasi khusus nggak sih dok dalam memilih sunscreen? Karena terus terang pusing deh atau bingung ya. Karena terlalu banyak produk gitu kan di luar sana. Terus juga masing-masing tuh ada menawarkan keunggulan yang beginilah begitulah gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang dokter sendiri gitu ya, paling enggak tuh yang mengandung apa, terus juga mungkin kandungannya juga yang seberapa gitu. Kira-kira juga bagaimana sih dok untuk penggunaan sunscreen ini sendiri yang perlu dicermati gitu. Gitu ya.
Jadi yang harus kita pahami dulu adalah sunscreen itu merupakan faktor yang paling utama penyebab penuaan kulit. Jadi ini penting banget kalau kita mau mencegah aging skin. Kalau kita cuma pakai moisturizer, kita nggak pakai sunscreen, ya sama aja bohong gitu ya. Jadi gimana sih cara memilih sunblock yang baik atau sunscreen ya, ataupun tabir surya? Itu adalah kita pilih dengan yang spektrum luas. Spektrum luas itu apa? Artinya dia bisa menutupi, bisa covering dari sinar UVA maupun sinar UVB. Itu karena kita tahu sinar UVA itu dia dapat tembus kaca. Jadi kalau misalnya kayak sekarang nih kita kaitkan dengan adanya work from home gitu, dia itu kalau misalnya dia terkena paparan sinar UVA itu masih bisa tuh dia menyebabkan keriput. Biasanya UVA itu menimbulkan gejala penuaan kayak bintik-bintik hitam, kayak misalnya kerutan. Kalau si UVB itu dia karena biasanya dia menyebabkan yang lebih akut, burning, sunburn gitu. Nah keduanya itu kita cari sunblock yang mengandung protektor dari itu. Kita cari yang ada SPF-nya. SPF itu sebenarnya sih merupakan tanda bahwa dia mampu melindungi terhadap sinar UVB. Terus nanti pilih lagi yang ada kodenya, biasanya PA +1, +2 itu melindungi covering terhadap sinar UVA gitu. SPF-nya yang berapa nih dok? Kan SPF minimal 30. minimal 30 nih. Ya, ataupun bisa 50 gitu ya. Oh, ya karena kan ada yang 50, ada yang ini gitu kan. Jadi katanya semakin tinggi malah semakin baik atau bagaimana tuh logikanya? Kalau tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya kita cuma kayak biasa ini ya? nggak outdoor, kita nggak mau kemana aktivitas keluar gitu ya, atau rekreasi yang keluar yang banyak sinar matahari itu ya 30 aja cukup. Tapi yang harus diperhatikan adalah makainya juga harus benar, seberapa banyak, dan habis juga perlu diulang. Biasanya pengulangannya itu ada 2 cara. Jadi dia diulang tiap 2 jam. Tiap 2 jam atau bisa juga diulang yang satu lagi, ada yang penganut paham bisa diulang begitu pakai setengah jam kemudian kita ulang lagi gitu. Walaupun istilah gini, di rumah aja nggak keluar-keluar, nggak terpapar sinar UVA, UVB, tetap harus pakai sunscreen kah? Maksudnya gini, apakah lampu juga perlu dipertimbangkan sebagai ancaman juga untuk kulit? Kan kita nggak tahu juga tuh dok untuk detail yang seperti itu. Apakah harus tetap menggunakan sunscreen walaupun nggak keluar kena matahari begitu dok? Ya itu ada jurnal juga sih yang mengatakan bahwa itu paparan lampu ataupun kena kompor kita masak itu sebenarnya itu bisa bikin tanda penuaan kayak flek gitu timbul itu. Jadi memang penggunaan sunblock atau tabir surya itu memang penting juga walaupun kita di rumah tapi terpapar oleh hal-hal tersebut. Dan juga tadi penggunaannya juga diulang gitu ya dok ya, supaya jadi makin makin bagus ya dok ya, makin efektif gitu ya hasilnya nanti yang diperoleh gitu ya. Oke, coba next slide. Tadi kan sunscreen dan juga tadi tips memilihnya. Nah, yang kedua ini adalah pelembab. Bedanya dengan sunscreen ini, pelembab ini lebih ke supaya nggak kering atau apa sih dok? Ya, jadi sejalan dengan beriringnya waktu, dia nanti si kulit aging ini dia akan lebih cepat kering, terus habis akan ada transepidermal water loss. Jadi kulit bagian atas itu menguap airnya. Jadi kita harus kasih moisturizer supaya dia nggak kering, supaya dia juga nggak gatel. Gimana cara memilihnya itu cari yang sesuai dengan tipe kulit. Kadang-kadang yang produk-produk yang trending sekarang ada juga yang mengcombine moisturizer dengan sunscreen itu sendiri. Itu it's okay gitu kalau misalnya kalau emang cocok di kita boleh ya? Kalau emang kita kulitnya nggak masalah gitu ya. Tapi sih yang harus dipahami juga sebaiknya pilih yang ada bacaan hypoallergenicnya itu gitu. Jadi kalau kandungannya apa? Kandungannya bisa pilih yang ada asam hyaluronat. Hyaluronat itu juga kan sekarang untuk sekarang lagi trending yang namanya skin booster ya. Asam hyaluronat itu jadi kayak dia mengisi sela-sela di dalam kulit itu, jadi dia tampak lebih muda gitu ya. Itu biasanya. Terus ada juga kandungan dari asam alfa hidroksi. Yang paling sering dipakai adalah asam glikolat maupun asam laktat. Yang asam alfa hidroksi ini juga bikin kulit lebih kelihatan glowing, itu biasanya mengandung ini. Tapi memang kadang cocok-cocokan juga ya dok ya. Karena kan tadi kan aman gak nih untuk kulit sensitif? Karena kan tipe-tipe kulit juga ada yang dari sananya juga udah kering, ada yang berminyak normal ataupun yang sensitif atau kombinasi gitu ya dok ya. Itu juga akan sangat mempengaruhi pemilihan sunscreen dan pelembabnya juga, atau bagaimana dok untuk tips juga dari dokter nih sesuai dengan tipe kulit kita masing-masing. Bagaimana pemilihan produk-produk tersebut dok? Kalau misalnya untuk tabir surya biasanya kita pilih, kalau untuk kulit yang sensitif itu kita gunakan yang jadi ada 2 tabir surya itu, dia ada yang organik maupun inorganik. Kalau inorganik itu dia physical, jadi dia melindungi tubuh kita sinar matahari kayak kita pakai face shield, dia jadi melindungi gitu. Dia tidak terserap dalam tubuh. Itu biasanya sih pada yang alergi itu biasanya saya sendiri lebih suka yang physical
physical sunblock gitu. Kalau misalnya yang organik itu dia kimia sunscreen. Jadi dia masuk ke dalam tubuh, dia nanti akan bereaksi, dia menangkal efek buruk dari sinar matahari. Untuk penggunaan pelembab tadi juga prinsipnya sama juga diulang tiap berapa jam sekali begitu dokter, atau mungkin pagi aja atau malam sebelum tidur, atau ya tadi sebelum berangkat kerja gitu, jadi supaya kitanya juga nggak kelupaan gitu loh dok. Apalagi di tengah aktivitas yang mungkin juga sibuk bagi sebagian orang gitu dokter. Kalau penggunaan moisturizer atau pelembab tidak perlu diulang dalam 2 jam, tapi yang harus diperhatikan adalah kapan kita memberikan pelembab kulit itu. Jadi pada saat kulit kita lagi lembab, misalnya kita habis mandi, biasanya saya selalu bilang sama pasien 3 menit ya sudah dikeringkan dengan handuk, dia 3 menit itu kenapa? Karena kondisi menyerap si zat aktif dari pelembab itu lagi bagus-bagusnya di saat 3 menit setelah mandi itu kulit masih lembab gitu, yang harus diperhatikan itu. Atau habis wudhu gitu kan? Oh ya boleh. Bisa juga kan, yang penting pada saat kondisi kulit kita lagi lembab tadi ya. Betul. Jadi daya penyerapannya itu jauh lebih baik, maksudnya seperti itu ya. Wow, oke, baik. Coba selanjutnya lagi tentang apa kali ini? Yuk. Oke, bahan anti aging topikal. Ya kan suka apa ya, banyak kalau kita nonton reviewan dari apa ya istilahnya itu YouTuber ya, vlogger ya, beauty vlogger, sorry ya. influencer gitu-gitu kan. Oh ini bahan ini mengandung retinol lah, bagus lah untuk anti aging lah, bla 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 gitu ya dok ya. Atau mungkin yang vitamin inilah kolagennya bagus, bla 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 gitu kan. Jadi sebenarnya sih prinsipnya ini apa dok? Karena kan dalam memilih produk kita juga nggak mau salah-salah juga gitu ya. Memang kan baiknya kan nanti kan konsul ke dokter. Tapi kalau kita bisa katakanlah bisa membeli yang dijual bebas tapi insya Allah aman gitu ya, kira-kira juga bagaimana, dan cocok alhamdulillah tuh kira-kira bagaimana tuh dokter? Untuk kandungan yang pencegahan kulit menua yang paling utama adalah retinoid. Jadi pilih krim retinoid. Retinoid itu apa sih? Sebenarnya dia merupakan derivat dari vitamin A. Jadi namun kadang-kadang retinoid itu suka ada efeknya kulit jadi lebih kering, merah gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang influencer tuh kayak retinol, ada lagi bentuk yang lebih ringan yang tidak menimbulkan iritasi gitu. Dia gunanya untuk mencegah terjadinya degradasi kolagen. Jadi itu yang faktor yang utama. Biasanya kita makainya ini karena dia fotosensitivitas, kita makainya malam. Makanya tuh krim malam tuh penting banget untuk pencegahan skin aging. Kadang-kadang orang suka males kan, kadang-kadang pakai krim malam padahal kelupaan, ketiduran. Yes. Justru malah krim malamnya itu yang berguna banget untuk mencegah skin aging gitu. Kenapa pada saat malam hari? Kan kita apa karena lagi tidur tadi jadi logikanya lebih keserap atau apa nih dok yang tadi? Jadi yang untuk mencegah skin aging itu adalah si retinoid. Sedangkan retinoid itu kalau dipakai siang dia itu fotosensitif. Jadi dia bekerjanya jadi nggak aktif gitu. Makanya digunakannya saat malam hari. Oke, pengertiannya begitu ya. Coba di slide berikutnya lagi tentang apa? Tadi ini sebenarnya, nah ini kan pendengar Fit Radio Semarang nggak bisa lihat ada gambar apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya ini ciri-ciri atau bentuk-bentuk atau apa sih dok yang bisa dokter jelaskan? Ini ada kumpulan foto-foto apa nih? Jadi foto-foto ini adalah gejala klinis dari faktor intrinsik, faktor luar itu ya tadi ya. Jadi karena biasanya karena paparan sinar UV. Kalau yang gambar pertama itu keriput itu dia biasanya bisa diatasi dengan pemberian moisturizer ataupun tadi yang krim retinoid. Bisa juga dengan melakukan peeling, chemical peeling, bisa pun mikrodermabrasi. Sedangkan tanda photo aging lainnya adalah timbul bintik-bintik hitam atau age spot. Itu bisa juga diberikan krim retinoid, bisa juga diberikan intense pulse light ataupun laser, mikrodermabrasi dan juga chemical peeling. Tanda lainnya ada kulit kendur. Jadi kulitnya kayak kendur gitu, itu biasanya bisa juga diberikan filler untuk mengatasi itu. Jadi kulitnya lebih keangkat lagi dan lebih kencang ya. Ada juga urat muka. Urat mukanya sebenarnya nama kedokterannya istilahnya telangiektasis. Jadi dia biasanya lasernya itu berbeda. Dapat juga dibelikan dengan diatasi dengan intense pulse light. Pemberian krim-krim untuk mengatasi telangiektasis yang kayak bercak di kulit kayak spider ya, kayak laba-laba bilang spider fence itu, kalau sebenarnya untuk krim itu nggak bisa. Jadi dengan terapinya memang dengan IPL ataupun dengan laser. Biasanya lasernya laser V-beam yang untuk mengatasi gangguan itu. Kalau urat muka kan artinya terkena matahari atau mungkin penggunaan kosmetik yang kurang tepat,
Atau kan kalau penyakit apa tuh varises kan di kaki ya. Ini di wajah bisa juga atau bagaimana maksudnya dok? Iya, di wajah bisa juga. Jadi di wajah bisa timbul yang karena akibatnya tadi karena faktor ekstrinsik. Bisa juga karena pemakaian obat. Biasanya obat-obat yang mengandung steroid. Obat-obat online yang mengandung steroid. Biasanya yang kalau dia steroidnya tinggi itu bisa bikin putih, bisa langsung cerah. Nah itu kalau dia dipakai lama itu kulitnya jadi tipis, terus jadi kelihatan deh urat-urat merahnya itu. Makanya itu kan hati-hati kalau menggunakan produk gitu ya, dan jangka waktu panjang. Ini sudah sesuai anjuran dokter atau belum gitu ya. Memang hasilnya tuh nampak menggiurkan gitu ya dok ya, tapi ternyata efeknya tadi bisa membuat kulit jadi jauh lebih tipis gitu ya dok ya. Oke, ada lagi saat selanjutnya lagi. Ini sebenarnya untuk mengatasi atau mencegah ya dok ya, nutrisi dan kebiasaan makan apakah akan sangat berperan? Ya sudah pasti ya dok ya. Tapi maksudnya ini turunannya nih ada vitamin A, C, D, E gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya prinsipnya bagaimana dokter kandungan makanan-makanan yang mungkin dianjurkan gitu dokter? Ya, jadi kita ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa memang yang kalau kita makan yang asupan tinggi lemak dan karbohidrat itu akan mempercepat timbulnya skin aging. Suka juga dengan tinggi gula gitu ya. Jadi cara mengatasinya gimana? Kita beri makanan yang seger-seger, kayak misalnya makan sayur yang seger gitu ya. Makan sayur ataupun makanan buah. Biasanya di sana akan mengandung vitamin. Vitamin itu gunanya untuk apa? Untuk si antioksidan itu. Kayak tadi ya, vitamin C maupun vitamin E. Jadi dia untuk menangkal radikal bebas akibat tadi paparan sinar matahari yang menimbulkan jadi efek penuaan. Belum lagi di pandemi ini kan mungkin banyak yang malas masak atau nggak sempat jadi order makanan misalnya gitu, yang tadi tinggi lemak, tinggi karbo, tinggi gula, dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang sesuai ya dok ya. Jadi khawatirnya tadi radikal bebasnya ini kita makin menumpuk di dalam tubuh gitu ya dok ya. Seperti itu ya. Oke, makanya harus diseimbangkan dengan perbanyak makan yang hijau-hijau, serat yang tadi antioksidan, dan bebas pengawet. Bebas pengawet ya. Zaman sekarang tapi agak susah ya dok ya nyari yang benar-benar bebas pengawet. Coba saat berikutnya lagi ada tidak? Nah ini makanya tadi manajemen stres dan stres ini ya, apalagi kayak begini kan stres kan nggak mungkin banget nggak ada gitu ya, tapi bagaimana dikelola gitu, dan aktivitas fisik apa yang justru mungkin sebaiknya terus dilakukan atau dianjurkan oleh dokter sebagai dokter kulit dan kelamin. Ini kira-kira bagaimana dokter? Manajemen stres dan aktivitas fisik. Manajemen stres itu ya mungkin itu lebih tepatnya ke ini ya, psikolog atau ini ya. Cuma manajemen stres ya emang pandemi ini pasti terjadi, membawa kita harus terima ya. Jadi kalau tapi apakah yang terjadi pada kulit karena adanya stres yang meningkat itu? Karena adanya radikal bebas tadi terbentuk. Jadinya dia menyebabkan efek penuaan pada kulit. Jadi kita kalau mau awet muda gitu harus happy, harus lihat itu ya. Jadi mengurangi radikal bebas yang di dalam tubuh kita. Terus aktivitas fisik apa? Aktivitas fisik yang disarankan adalah yang kardio. Yang kardio contohnya itu kayak misalnya lari ataupun yang sekarang lagi ini yang sepeda, itu juga bisa jadi contoh aktivitas fisik asal kita melakukannya rutin. Jadi ada satu penelitian yang memang 3 kali dalam seminggu dengan intensitas minimal 30 menit itu memberikan efek anti aging yang baik dengan rutinitas tentunya. Ya jalan kaki aja deh yang gratis ya nggak sih dok? tapi setengah jam rutin gitu ya dok ya. Oke, jadi sebenarnya hal-hal yang simple begitu tapi mesti dibiasakan begitu ya dok ya. Betul. Itu tadi bagus buat menangkal radikal bebas itu sendiri ya dok ya. Jadi mencegah penuaan dini ya dok ya, memperlambat, mencegah, benar nggak mencegah tuh istilahnya. Oke dokter, kita masuk pertanyaan dari email dulu ya, karena saatnya sudah habis nih. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan saja kirim ke alamat email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari usianya masih muda nih dok, dari Alma usianya 17 tahun dari Parung. Nah, ini lagi di rumah ya, jadi bisa nonton ya, lagi mungkin sekolahnya lagi ada shift-shiftnya nih, aku nggak ngerti nih. Oke, dok, saya mau bertanya dok, gitu kan, saya punya adik nih, adik saya usianya 11 tahun, 11 tahun, SMP ya dok ya. Di mukanya banyak sekali semacam jerawat, tapi isinya seperti nasi, dan ada beberapa yang berair. Ini akne jenis apa dok? Apakah itu wajar dok terjadi di anak usia 11 tahun? Dan kira-kira apa penyebabnya dokter? Bagaimana cara mengatasinya? Apakah harus ke dokter spesialis kulit? Terima kasih dokter. Oh 11 tahun dok gitu kan? Apakah usia pubertas gitu ya? Jadi memang ya wajar gitu kan? Atau justru ini
terlalu dini nih gitu kan, kita namanya kan kita mengusahakan supaya nggak terjadi penuaan kulit gitu ya dok ya, apalagi usianya masih 11 tahun, masih anak-anak ya, remaja lah ya. Jadi bagaimana dokter tanggapannya dokter? Jadi kasus yang ditanyakan ini adalah merupakan kasus akne ya, bukan suatu pertanda dari penuaan kulit. Beda ya, beda deh. Tapi kasus akne sendiri itu memang sekarang lagi tren ya. Jadi anak-anak 11 tahun kalau nggak salah masih SD ya Mbak ya, SD kelas 6 mungkin ya. Itu tuh emang karena SD ya? Oh, iya SD, karena SD kelas pengaruh 6. ya. Benar-benar. Pengaruh ini jadi mereka tuh jadi lebih, pasien saya juga banyak yang SD, SMP masih kelas 1 tuh udah care sama mukanya gitu. Mungkin gara-gara influencer juga ya pengaruh itu. Jadi mereka lebih peduli. Ada jerawat sedikit mereka berobat. Biasanya dia emang keluhannya gitu, seperti yang dikeluhkan adalah kayak beruntusan, kayak ada putih-putih. Itu nanti kalau pasien datang dengan akne, tentunya dengan usia segitu, kita tetap memperhatikan apakah aknenya ringan. Biasanya sih umumnya umur segitu aknenya masih ringan. Aknenya masih ringan itu dia bentuknya yang tadi kayak kecil-kecil, kayak beruntusan, dan juga kayak ada nasinya. Itu kita sebut juga dengan pustul. Lalu terapinya bagaimana? Yang pertama tentu dengan merawat wajahnya, mencuci wajahnya 2 kali sehari dengan pembersih yang bisa mengandung sulfur ataupun tea tree ya. Itu dia bisa mengurangi kadar minyak di anak umur segitu ya. Terus selanjutnya diberikan obat-obat anti jerawat. Biasanya obat anti jerawatnya pilihnya ada yang bisa mengandung tretinoin. Tretinoin selain aging juga bisa untuk anti akne. Cuma kadarnya tentu berbeda ya. Terus bisa juga kita berikan atau salicylic acid ataupun yang mengandung benzoyl peroxide. Tapi sebaiknya sih untuk umur segitu jangan beli yang over the counter drug ya, yang dijual bebas. Sebaiknya sih nanya ke spesialis kulit karena mumpung segitu ada permasalahannya, masih usia muda, ditanganinnya dengan baik. Oke, gitu ya. Jadi penanganan akne pun juga dilihat-lihat dari usianya juga ya dok ya. Mungkin beda dengan penanganan akne di usia 20-an, 30-an gitu. Ini kan remaja ya masih ya anak-anak ya, atau remaja ini 11 tahun gitu ya, SD tadi. Tapi kalau dibilang bagaimana mengelola ke depannya supaya nggak muncul lagi, kan namanya jerawat kan udah hilang, ntar ada lagi jerawat kangen lah, jerawat salah makan lah, atau apa orang kan istilahnya seperti itu. Tapi apakah memang kalau ini lebih ke mengatur keseimbangan hormonal juga dok? Jadi mungkin ada obat yang diminum barangkali, atau lebih ke jaga pola makannya aja deh gitu kan, supaya mencegah timbul akne selanjutnya lagi. Walaupun ini bukan termasuk ke perawatan penuaan kulit ya, tapi kan ini kan kalau kulitnya sehat kan otomatis kan ke depannya insya Allah jadi jauh lebih baik dong kualitas kulitnya sendiri begitu dokter. Bagaimana itu dokter? Sebenarnya pencegahan supaya dia tidak berkembang menjadi jerawat yang banyak, bisa jadi kayak bentuknya bisul-bisul gitu ya, dan menimbulkan bopeng, itu ya menangani jerawat dari udah tahap awal itu udah ditangani dengan baik gitu ya. Nggak terlambat gitu ya. Jadi yang faktor yang utama tadi ya menjaga kebersihan kulitnya itu sendiri, membersihkan dari minyak itu sendiri. Nggak boleh gitu dipencet-pencet kan, biasanya kan isi tuh gatel, dipencet-pencet, pegang lah apa. Iya benar, jangan itu akan menimbulkan scar nanti jadi bopeng-bopeng kalau dia korek-korek sendiri itu biasanya, dan itu susah penanganannya ya. Walaupun bisa diatasi. Yang berikutnya harus diperhatikan adanya faktor perubahan gaya hidup. Jadi memang kalau yang sekarang nih work from home tapi kok pada jerawatan sih, itu juga kebanyakan tuh pasien-pasien kalau dia udah kita tanya suka pada ngemil makanan yang tinggi gula gitu, itu juga bisa mempengaruhi timbulnya jerawat. Tinggi gula juga tuh ya, jangan lupa tinggi karbo, tinggi gula, tinggi lemak. Tetap sih makannya harusnya itu ya tadi ya, sayur. Iya, harusnya ya. Tapi ya oke deh, yang penting seimbang lah tadi ya prinsipnya. Tapi kurang lebih begitu ya tadi ya untuk adiknya Mbak Alma, adik Alma ya, kurang lebih seperti itu. Baik, move on ke pertanyaan selanjutnya dari Irena. Ini pertanyaannya, Irena ini usia 24 tahun, masih muda-muda semua ya dok ya Irena 24 tahun dari Bekasi. Saya mau tanya dok, di kulit kaki saya ada muncul bercak merah. Lalu setelah digaruk jadi benjol kecil hitam mirip tai lalat. Oh, awalnya bercak merah aja, setelah digaruk-garuk gitu mungkin karena nggak nyaman gitu, gatel, malah jadi benjol kecil hitam seperti tai lalat. Apakah termasuk gejala dermatitis? Ini beda lagi nih dari penuaan kulit, tapi nggak apa-apa, ditanggapin aja begitu dokter. Ya, jadi kalau awalnya merah dan gatal itu biasanya merupakan gejala dermatitis, biasanya peradangan pada kulit ya. Cuma kalau dia nggak ditangani dengan baik dan dia habis itu jadi hobi menggaruk, biasanya nggak ada
minum obat jadi makin digaruk itu dia kulitnya jadi perbaikan untuk penyembuhannya lebih lambat. Akhirnya dia menjadi itu yang tadi dia bilang kayak tai lalat, itu bisa jadi mungkin kulitnya teraba lebih tinggi gitu, kayak ada suatu massa di dalamnya itu, dan biasanya bercaknya lebih hitam. Biasanya bercak lebih hitam itu timbul karena adanya peradangan sebelumnya. Kita sebut dengan hiperpigmentasi pasca inflamasi gitu. Hiperpigmentasi pasca inflamasi. Inflamasi itu yang tadi tandanya merah, gatel gitu ya. Suatu dermatitis itu suatu inflamasi. Berarti kalau kayak gini solusinya di apa nih? Tapi dia nggak nanya solusi ya. Ini nanya gejala dermatitis atau bukan gitu ya. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Tapi begini dokter, kalau kita balik ke treatment lagi untuk mengatasi penuaan kulit gitu ya. Oke lah kalau di rumah nanti akan ada tipsnya tersendiri dari dokter. Tapi kalau kita perlu bantuan dokter spesialis kulit dan kelamin, artinya harus segera ke rumah sakit, karena kalau ditunda katakanlah jadi makin lama nih gitu kan proses penyembuhannya, mumpung sekarang lagi istilahnya lagi di golden periodnya nih gitu ya, apalagi di tengah pandemi ini. Apa yang perlu diperhatikan sebelum mungkin ke rumah sakit atau ke fasilitas layanan terdekat untuk mencari pertolongan gitu, barangkali memang kasusnya harus segera ditangani gitu kan, bukan yang bisa ditunda gitu. Kira-kira bagaimana itu dokter? Ini untuk kasus skin aging maksudnya? Skin aging, iya. Kita balik ke tema lagi ya. Oke. Skin aging itu yang pertama kali gejalanya itu adalah kulit kusam. Jadi perhatiin aja, apakah kok kulit saya tambah kusam ya? Itu bisa merupakan gejala awal dari skin aging itu sendiri. Jadi kalau mengatasinya gimana supaya nggak lebih lanjut tadi, yaitu tadi pakai sunblock, itu yang penting banget. Jadi kalau sunblock itu nanti dia tidak akan menyebabkan kerusakan aging yang lebih lanjut, yang kayak tadi timbul keriput, timbul bintik hitam. Itu dengan pemakaian sunblock aja, dengan moisturizer aja sebenarnya kalau dia rutin, dia teratur itu sudah membantu. Ini pria juga perlu ya, dok? Iya. Karena kan biasanya kan perempuan aja nih, kalau pria tuh nggak terlalu merhatiin. Padahal kan aging kan dialami oleh siapapun gitu ya. Oke, jadi tapi kalau untuk treatmentnya sendiri, kalau memang udah terlanjur seperti itu, apakah perlu ada yang di laser atau mikrodermabasi tadi gitu ya? Atau mungkin itu macam-macam sih ya dok ya, tergantung dari keluhannya, dan itu biasanya nanti kan bisa dilihat langsung oleh dokternya, dan kira-kira apa yang cocok gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Willa Damayanti SPDV dari Rumah Sakit Tebet Jakarta, masih membahas mengenai perawatan penuaan kulit di era new normal atau di era kebiasaan baru ya. Dan dokter, dilanjutkan kembali nih di segmen terakhir sebelum closing statement, bagaimana tips dari dokter pribadi untuk kita semua, khususnya mungkin yang memang sangat mempedulikan penampilan ya, untuk merawat kulit kita nih agar kalau bisa sih awet muda gitu ya, nampak seperti itu selalu gitu ya, muda selalu. Jadi apa yang perlu dijalankan nih habit-habitnya, karena kan lagi pandemi nih, siapa tahu malah bukannya makin rajin merawat, malah jadi males gitu ya dok ya, maaf aja dok. Jadi bagaimana itu dokter, tips-tips yang perlu diperhatikannya, silakan. Untuk yang pertama, kita tetap membersihkan area muka ya. Untuk mencuci wajah itu biasanya kan tahap pertama sebelum kita memberikan krim untuk perawatan kulit yang tadi mengandung tretinoin tadi ya. Membersihkan wajahnya juga jangan terlalu digosok, dan juga jangan sering-sering, cukup dia 2 kali saja, pagi dan maupun saat mau tidur itu dibersihkan. Kecuali kalau kulitnya sangat berminyak boleh sampai 3 kali, dan atau aktivitasnya di luar itu boleh sampai 3 kali membersihkan wajahnya gitu. Lalu yang berikutnya adalah menggunakan moisturizer, karena biasanya tadi untuk pemakaian kadang-kadang bagian tubuh tuh sering dikeluhkan ada pasien, dok aduh saya kok gatel-gatel. Sebenarnya kulit aging itu tadi karena fungsinya sudah menurun, jadi memang harus diberikan moisturizer, ditambah sekarang pada work from home, stay at home, nyalain AC. AC itu jadi kan penguapan kulit juga, penguapan air di kulit juga jadi meningkat gitu ya. Jadi makanya sering ada keluhan, banyak keluhan gatal itu. Jadi jangan lupa mengoleskan pelembab, yaitu 3 menit setelah mandi. Lalu untuk yang berikutnya adalah tetap makan makanan yang tadi, makanan yang tanpa pengawet, yang rendah lemak, rendah karbohidrat maupun rendah gula. Itu yang tadi. Kalau untuk yang di area
tertentu nih area mata, apakah ada pengaruhnya juga kualitas tidur kita, kualitas aktivitas olahraga yang dijalankan, karena kan bisa aja kan ya nggak gerak sama sekali gitu kan, nggak keluar rumah juga untuk terpapar sinar matahari, berjemur gitu kan, jadi iya ada penuaan kulit ya, area mata ya. Sekarang apalagi pada hobi nonton drama Korea ya, sampai malam-malam sampai begadang jadi mata panda ya. Kan saya sih kayaknya banyaknya ya. Terus sibuk praktek dong kalau dokter. Terus habis itu kita jadi kadang saya juga nih memperhatikan ya di tempat kerja deh, di rumah sakit. Karena kita pakai masker, orang tuh sering kita lihat tuh ya area matanya aja. Jadi kadang ketahuan deh kalau matanya, oh ini yang aging, yang udah mulai ini sekian, umur sekian. Jadi makanya kalau sekarang ini penting nih di era sekarang ini memperhatikan juga untuk pencegahan penuaan pada kulit di area kelopak mata. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah si area mata, kelopak mata ini sebenarnya tetap diberikan sunblock atau sunscreen tadi tetap ya. juga ya? Tetap kita oleskan. Ada juga yang bentuknya stick supaya jadi dia nggak melebar ke bawah gitu ya. Ataupun kalau mau menggunakan yang bentuknya krim itu kita bisa ngoleskan pelan-pelan. Yang jelas yang paling penting adalah menggunakan kandungan SPF-nya tadi yang tetap minimal 30 gitu. Boleh juga saat malam kita berikan krim biasanya, tapi karena kulit di daerah sini tipis, biasanya krim-krim anti-agingnya itu biasanya antioksidan topikal. Karena tadi ya tretinoin itu kan keras ya, tadi ya menimbulkan efek samping yang merah, dan ini merah kering. Tapi kalau di daerah sini kita pakai yang tadi yang antioksidan, bisa ada vitamin ini ataupun seperti yang ada kandungan green tea-nya juga bisa itu yang. Tapi intinya dia tidak menggunakan krim yang lembut, tidak keras. Intinya kalau untuk membuat kulit terhidrasi dengan baik juga jangan lupakan juga minum air putihnya yang banyak juga ya, itu kan pengaruh juga ya. Kemudian juga kebiasaan seperti kan makin kesini makin ngetren ya, oh pakai masker wajah gitu ya, atau mungkin masker kulit segala macam gitu ya. Terus juga pakai scrub gitu ya dok. Sebenarnya hal-hal yang istilahnya dalam tanda kutip ya murah meriah lah gitu, tapi bagus buat kesehatan kulit kita untuk intinya mencegah bukan mencegah ya, memperlambat penuaan dini itu terhadap kulit. Itu kira-kira bagaimana dokter untuk kebiasaan pakai masker, tadi peeling ala yang pakai scrub yang kita bisa beli di drugstore, itu gimana tuh dokter? Kalau pakai masker dia memang sudah untuk melindungi area, jadi covering itu bisa dari masker wajah ini nih yang buat kulit. Oh, masker wajah kulit ya, bukan masker yang kita pakai ya kemana-mana. Oh, bukan ya. Oh ya, itu boleh sih masker itu, tapi dia sifatnya superficial ya, jadi nggak terlalu banyak membantu ya untuk masker itu, biar tapi kelihatan seger aja, enak dipakainya ya. Oh, kirain bisa membantu sampai ke dalam-dalam juga enggak ya dok? Enggak, itu kayak pemberian krim aja yang tadi sudah dipaparkan. Jadi memang untuk kulit aging itu tadi yang utama itu si sunblock, terus yang mengandung tretinoin, boleh juga pakai yang kalau tambahannya serum antioksidan, yang serum vitamin C kan banyak nih yang di ini ya, yang dijual bebas itu malah lebih bagus untuk dipakai. Tapi kalau misalnya mau pakai masker sekali-sekali juga nggak apa-apa, ataupun tadi yang scrub itu exfoliate, jadi dia kan menyingkirkan yang kulit mati di permukaan kulit kita, itu boleh, cuma jangan sering-sering karena kalau exfoliate berlebihan juga bikin aging juga gitu. Waduh, jadi yang sedang-sedang aja, makanya langsung konsul aja ke dokter supaya nggak salah ya. Oke dokter, karena waktunya terbatas, jadi closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua, silakan dokter. Penuaan kulit merupakan proses yang terjadi secara alamiah, tapi penyebabnya dapat juga disebabkan dari faktor eksternal, terutama sinar matahari. Jadi penting untuk tetap memakai sunscreen atau tabir surya dengan minimal SPF 30, dan juga jangan lupa untuk memberikan moisturizer pada kulit kita, karena dengan adanya pandemi ini kita jadi banyak di rumah, banyak kena AC akan menyebabkan kulit kering. Jadi tetap merawat kulit dan juga perhatikan asupan, nutrisi yang tadi sudah dijelaskan, maupun tetap beraktivitas. Yang paling penting hindari stres setelah pandemi ini. Tetap relax, tetap happy, tetap tenang gitu ya dok ya. Insya Allah nanti cantik luar dalam, Cila. Lancar auranya ya. Amin ya Allah. Terima kasih dokter telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses berkah selalu untuk dokter ya. Iya, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.